boleh kita melihat anugerah Tuhan begitu dahsyat. Baru kemarin Januari kita udah berada di bulan yang baru di Oktober. Siapa yang bersuka cita merasakan pemeliharaan Tuhan nyata sempurna? Boleh angkat tanganmu, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sore hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu baik Dia bagi setiap kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, boleh angkat kedua tanganmu, mari bersyukur pada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari ucapkan syukur-Mu sore hari ini. Mari ucapkan syukur-Mu. Kita boleh melalui segala hari, kita boleh melalui minggu demi minggu, kita boleh berganti bulan, tahun boleh berlalu, penyertaannya terus ada dalam setiap hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Jesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersama-sama boleh perlahan mengikuti. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bersama-sama katakan Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku
Bersama-sama kita katakan, banyak yang telah kau buat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancanganmu indah, rancangan indahmu terjadi di sama katakan, Bapa yang mengerti segala yang kita perlu, kasih-Mu sempurna, nyatakan bawah hati kita sore hari ini. Banyak yang sudah kita alami di tahun ini. Banyak hal yang Tuhan boleh perbuat dalam hidup kita. Bahkan mungkin segala proses boleh kita lalui. Bahkan segala masalah boleh kita jalani. Tapi satu hal percayalah, ada kuasa dalam ucapan syukur. Yang percaya angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan, ku bersyukur. Nyatakan rasa syukur. Setiamu di dalam hidupku, syukur. Sekali lagi sama angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku bersyukur Bapa, bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oleh jemaat Tuhan sendiri sambil angkat tangan, ku bersyukur. Kasih setiamu, kasih setiamu di dalam ku bersyukur. Sekali lagi naikkan rasa syukurmu, katakan ku bersyukur, ku bersyukur.
Semua oleh karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh hidup, kalau kami boleh berdiri, maka kami boleh beribadah sore hari ini. Semua hanya oleh karena kasih setia dalam setiap hidup kami. Boleh sambil mengangkat kedua tangan, nyatakan Bapak Ibu sendiri. Apapun yang terjadi, kami percaya kasih setia-Mu dalam hidup kami takkan pernah berubah. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Bersyukur
Engkau sungguh baik, Engkau Tuhan yang teramat baik. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau baik Tuhan, haleluya. Kau memberikan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Dia mari terus pandang wajah-Nya sampai kau berjumpa dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya kau temukan kekuatan. Dalam hadirat-Nya ada sukacita. Dalam hadirat-Nya kau nikmati pertemuan dengan Bapa. Bahkan unusual miracle boleh terjadi. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Come on church. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti. Boleh angkat tangan bersama-sama. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan sebab Kau besar, besar perbuatan. Tiada seperti di tempat ini kami akui tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, tiada seperti-Mu. Come on, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
saudara tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Kurang semua ya. Mari kepalkan tangan bersama. Come on. Kasih tangan buat Tuhan. Come on. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita bersama-sama boleh memasuki bulan yang baru. Boleh kasihkan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Biar Tuhan yang datang bertahta atas segala pujian penyembahan kita. Amin. Come on. Boleh bertepuk tangan di atas kepala. Semuanya. Saudara boleh bergoyang, saudara boleh menari di hadapan Tuhan. Come on. Pelengkap mukjizat. Anak-anak muda boleh melompat, anak-anak muda boleh menari bagi Tuhan. Come on. Saat hati bersatu menaikkan
Ku menang saat Dia bertindak, sebab hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman karena Kau menjaga. Katakan ku kuat karena Kau menolong. Sebab hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Yang percaya bersama-sama kita nyatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari bersama bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ora bara sikala ora bara sikala bala 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 bu. Ora bara sikala bala 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 bala. Ora bara sikala bala bala. Ora bara sikala bala bala bala. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah. Mari berikan nyanyianmu. Mari berikan pujianmu. Mari berikan mazmurmu yang terbaik bagi Tuhan. Dia hadir atas tempat ini. Dia hadir di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Ora bara sekala balam. Jangan ada satupun orang yang diam. Katakan haleluya, haleluya. Tinggikan Tuhan dengan pujianmu. Tinggikan Tuhan dengan nyanyianmu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ora bara sekala baba. Pengurapanmu yang menjegram kami. Pengurapan sebagai seorang penyembah turun atas tempat ini. Ora bara sekala bala. 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 Allah yang berdaulat hadir di tengah kita. Allah yang berdaulat hadir di tengah kita. Ora bara sekala bala. Ora bara sekala bala. Jesus. Ora bara. Ora bara sekala bala. Ora bara sekala bala. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengasihi. Biarlah Tuhan kami percaya pada saat kami meninggikan Engkau dengan pujian, nyanyian, mazmur kami. Engkau sedang bertahta di tempat ini. Kami percaya Engkau sedang melihat kami tersenyum penuh dengan kasih Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan telah turun atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan masuk. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu.
Biarlah setiap ucapan, setiap renungan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bebaskanlah hamba-Mu daripada yang apa hamba-Mu tidak sadari. Permuliakanlah nama-Mu di tengah kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Biarlah firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan, bahkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar, kami mau menyimak, memperhatikan, merenungkan. Dan terlebih lagi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi para anak-anak-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya silakan duduk saudara. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan sekali lagi. Ini adalah rumah Tuhan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan penyakit cinta akan uang. Kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebagai orang-orang percaya kita hidup di zaman yang kita harus mewaspadai virus yang namanya penyakit cinta akan uang, saudara. Dikatakan di Alkitab akar dari segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta akan uang. Karena uang berbicara sesuatu yang netral. Uang bisa digunakan secara negatif, tetapi uang juga bisa digunakan secara positif. Uang bisa menjadi hamba yang baik, tetapi uang bisa menjadi tuan yang jahat, saudara. Bahkan orang yang nampaknya semula adalah rohani, bisa menyimpang dari iman karena apa? Karena daya tarik dunia, saudara, yang merasuki hati dan pikiran mereka. Bukan hanya menyimpang dari iman saja, tetapi Alkitab berkata menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang begitu hebat awalnya di dalam pelayanan. Di awal mereka menggebu-gebu, tetapi daya tarik materi dunia yang begitu luar biasa, akhirnya mereka berbelok, saudara. Alkitab berkata ada orang yang bernama Demas. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Rasul Paulus berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini, sehingga ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas siapakah Demas? Demas adalah rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Khotbah sama-sama, doa sama-sama, persekutu sama-sama, saudara. Tetapi ada di satu titik, Demas berpikiran, kalau hidupnya kayak gini-gini terus, tetap pelayanan gini, gak punya duit, gak punya masa depan. Dan hati Demas akhirnya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Dia ingin jabat, dia ingin sesuatu yang bersifat materialisme, saudara. Akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Dia tinggalkan seorang rasul yang besar yang sedang memberitakan Injil. Hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang besar, yaitu Rasul Paulus. Karena apa? Karena Demas cinta akan uang, cinta akan dunia ini. Jangan sampai di antara kita memulai dengan roh, kita mengakhiri dengan daging. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Demas. Bahkan Alkitab juga mencatat ada murid Yesus dari kelompok inti dari 12 orang. Yaitu kepercayaan daripada Tuhan, tangan kanan daripada Tuhan, sehingga dia diangkat menjadi bendahara, yaitu orang yang bernama Yudas Iskariot, saudara. Tetapi ternyata Yudas Iskariot suka mencuri uang di dalam perbendaharaan itu. Bahkan dikatakan dia menjual Tuhan Yesus sebanyak 30 keping perak. Karena apa? Karena semuanya diukur dengan uang. Gurunya pun akhirnya dijual, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, akhirnya akhir kehidupannya mati dengan tragis. Mati dengan gantung diri. Saudara, bukan hanya sekedar gantung diri mati. Begitu gantung diri sudah mati, talinya putus. Saudara, sehingga akhirnya jatuh ke tanah. Dan pada waktu jatuh ke tanah, perutnya mengenai benda yang tajam sehingga ususnya terburai ke tanah, saudara.
Dan Alkitab juga mencatat ada seorang yang bernama Gehasi, saudara, adalah bujang daripada Elisa. Saudara tahu Elisa punya mentor yang namanya Elia. Elia melakukan mujizat 8 kali, saudara. Elia itu adalah nabi hebat. Ya, dia doa 3,5 tahun, hujan ditahan gak turun. Dia doa lagi, api turun dari surga. Dia doa lagi, hujan turun dengan lebat, saudara. Elia melakukan mujizat 8 kali. Elisa ini adalah murid dari Elia, saudara. Dan 8 kali, dan Elisa begitu melihat Elia, Tuhan, aku juga kepingin seperti guruku. Kalau bisa aku double porsi. Dan doa dari Elisa dijawab oleh Tuhan. Alkitab mencatat Elisa melakukan mujizat 16 kali. Dan Gehasi ini adalah murid dari Elisa. Kalau secara garis, harusnya Gehasi adalah salah satu kandidat nabi besar di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara. Kalau Elia 8 kali, Elisa 16 kali, Gehasi harusnya melakukan mujizat 32 kali. Tapi Gehasi tidak mengerti perkara rohani. Dan akhir hidupnya berakhir dengan tragis. Gara-gara apa? Gara-gara materi. Gara-gara penyakit cinta akan uang. Dikisahkan di mana saudara tahu Naaman, panglima Raja Aram, ketika ingin disembuhkan dari penyakitnya, Elisa menyuruh si Naaman ini untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang gak terlalu besar, saudara. Setiap kami berangkat ke Tanah Perjanjian, kami selalu melakukan baptisan Naaman. Mencelupkan diri kami 7 kali. Karena kami sedang melakukan sebuah baptisan profetik, saudara. Karena kami percaya setiap hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami akan ikut hanyut bersama aliran air sungai Yordan. Dan pada waktu itu Naaman disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Sehingga penyakit kusta dan boroknya itu sembuh. Bahkan Alkitab mencatat kulit Naaman menjadi seperti kulit bayi. Dan dia senang sekali. Dan dia memberikan sebuah persembahan untuk Elisa. Tetapi Tuhan berkata kepada Elisa, Elisa tolak Elisa. Supaya dia tahu bahwa tidak semua bisa dibeli dengan uang. Karena kan apa? Karena Naaman adalah orang yang belum percaya Tuhan, saudara. Supaya dia tahu bahwa anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Anugerah Tuhan itu gratis. Dan pada waktu Elisa menolak, yang jengkel siapa? Bujangnya yang bernama Gehasi, saudara. Jadi pada waktu Elisa menolak, Naaman pulang dengan kereta kudanya, diiringi pasukannya. Gehasi jengkel dia, kan sayang. Persembahan perak emas kok ditolak oleh Elisa. Diam-diam mengejar, saudara. Bayangkan kereta berkuda dikejar dengan kaki, saudara. Gitu, saudara. Orang yang luar biasa sekali, saudara. Mesinnya mesin kuda ini, saudara. Dan tersusul, saudara. Dan saya yakin kalau Gehasi ikut Asian Games pasti dapat medali emas, saudara. Akhirnya dia susul dan kemudian berkata, Bapak, mohon maaf Bapak, yang tadi persembahannya, yang tadi ditolak, sekarang diterima. Karena dengan sebuah alasan, karena ada 2 jemaat GBI Suropati yang lagi perlu dibantu. Itu sebuah alasan yang dibikin oleh Gehasi, saudara. Dan pada waktu Gehasi pulang, ditanya sama Elisa, dari mana kamu Gehasi? Dia bohong, gak kemana-mana guru, gak kemana-mana Tuhan. Dan Elisa berkata, bohong kamu. Bukankah hatiku mengikuti engkau? Aku tahu engkau sekarang punya banyak emas, perak dari Naaman. Engkau jadi kaya raya. Tetapi sebagai bonusnya, penyakitnya Naaman pindah kepadamu. Akhir hidup yang tragis, saudara. Seorang yang harusnya menjadi kandidat nabi terbesar di Perjanjian Lama, akhirnya mengalami penyakit kusta yang zaman dulu dianggap adalah kutukan daripada Tuhan, saudara. Dan kalau kita belajar dari Demas, Yudas, Gehasi, saudara, itu adalah orang-orang yang zaman dulu yang menyimpang dari iman mereka. Tetapi kalau sekarang adalah orang Kristen yang pelayanan, orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, orang Kristen yang kelihatannya rohani, bisa menyimpang karena apa? Mengejar yang namanya materi. Uang itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Amin, saudara. Maka firman Tuhan ingatkan, hati-hati dengan virus yang bernama penyakit cinta akan uang. Saudara ingat di zaman dulu ada sebuah dongeng tentang seorang raja yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa semua apa yang kupegang jadi emas. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Raja tersebut bernama Midas, saudara. Dan akhirnya apa? Apa saja yang dipegang jadi emas. Dia pegang apel, apel itu jadi emas.
Dia pegang kursi, kursi itu jadi emas. Dia pegang pohon, pohon itu jadi emas. Tiba-tiba ada anaknya yang kecil, sedang lari, papa, merangkul dari Raja Midas ini. Dan anak tersebut mati jadi emas. Saudara, berkat bisa menjadi kutuk ketika keserakahan menguasai kehidupan kita. Amin, saudara. Keserakahan itu bisa mematikan kerohanian kita, merugikan secara luar biasa. Dan sebagai contoh kita lihat ya video klip yang ini ya. Silakan diputar video klipnya. Pertama yang dicuri cuman minum. Kemudian tertuju kepada pintu. Itu tempat menyimpan uang. Orang serakah nggak cukup. Serakah, saudara. Saudara lihat orang yang serakah akan mengalami kerugian fatal di dalam kehidupan. Uang itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Ya, setuju, katakan amin. Dengan uang kita bisa beli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang kita bisa beli komputer, tetapi tidak bisa membeli kepandaian. Dengan uang saudara bisa pergi kemana saja, kecuali ke surga. Dan dengan uang saudara bisa beli apa saja, kecuali kebahagiaan. Itu sebabnya saudara, penyakit cinta akan uang harus dilenyapkan dari hidup kita. Kita harus fokus kepada Kristus sebagai pusat dan bukan pada diri kita dan keegoisan kita. Karena apa? Kalau berbicara mengenai keegoisan, namanya daging itu pengen dipuaskan terus, saudara. Tapi kalau kita menuruti itu sangat berbahaya sekali, saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan, di awal membuka pelayanan tempat ini tahun 2010 bulan 11, saudara. Saya tidak pernah memikirkan bahwa pelayanan itu untuk mengambil sebuah keuntungan. Karena buat saya pelayanan itu adalah pelayanan. Karena lebih baik saya mengejar yang namanya sumber berkat daripada saya cari berkatnya, saudara. Dan 15 tahun yang lalu Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu. Tuhan, ajarku setia, hidup dalam terang firman-Mu. Ku ingin lebih dekat dengan-Mu ya Allahku, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Emas perak bukan tujuan kami, emas perak bukan tujuanku. Saat aku cari wajah-Mu, lebih dari penyanyi, ku bernyanyi bagi-Mu. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Seperti Daud membangunkan fajar di pagi hari, demikian ku mau cari wajah-Mu. Bermakmur bagi Engkau Tuhan, kerinduanku. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama katakan, emas perak bukan tujuanku. Saat aku cari wajah-Mu, lebih dari penyanyi, ku bernyanyi bagi-Mu. Pakailah aku
sesuai kehendak-Mu. Seperti Daud membangunkan fajar di pagi hari, demikian ku mau cari wajah-Mu. Bermakmur bagi Engkau Tuhan, kerinduanku, ku mau menyenangkan hati-Mu. Pada saat melangkah untuk melayani sebuah pekerjaan Tuhan, saudara membuka sebuah pelayanan tempat ini, saya menguji hati saya. Bukan emas dan perak tujuan saya melayani Tuhan. Karena beberapa hal, banyak viral yang dibelokkan tujuan melayani Tuhan untuk mencari uang. Tujuan melayani Tuhan untuk mencari kekayaan duniawi, saudara. Saya tidak mau. Saya berkata kepada Tuhan, saya mau membuka sebuah pelayanan. Bukan karena saya cari duit, tetapi saya ingin Tuhan berkati saya melalui pekerjaan saya. Dan saya membuka sebuah pelayanan dan saya mau jadi berkat. Amin, saudara. Sehingga pada waktu tiba-tiba diuji, saudara. 3 tahun setelah membuka pelayanan, tiba-tiba ada sebuah telepon. Yang telepon kepada saya, "Shalom Pak Pendeta." Pada waktu itu jemaat masih 500, saudara. Sehingga sebagian saya tahu, sebagian juga tidak tahu, saudara. Karena kan kalau sekarang kan jemaat sudah 1000, saudara. Sudah ke 1100, saudara. Nah, terus kemudian berbicara, "Shalom Pak Pendeta." Pak Pendeta masih ingat saya. Saya adalah jemaat yang Bapak doakan. Dulu keadaan ekonomi kami sedang tidak baik. Tetapi pada waktu Bapak doakan, kami bekerja di Irian Jaya. Kami bekerja di pertambangan emas. Dan sebagai rasa ucapan syukur, saya dan keluarga saya akan mempersembahkan persembahan buat gereja sebesar 50 juta saja, Bapak. Mungkin, saudara, kalau motivasi saya melayani Tuhan, cari uang, mungkin saya sudah jingkrak-jingkrak, saudara. Tetapi saya menjaga. Saya berkata, puji Tuhan Pak. Ya, tolong Pak Pendeta. Ya, karena kami ada di distrik, ya nanti akan dihubungi oleh orang bank. Saudara. Saya berkata, puji Tuhan Pak. Sudah itu aja, saya menjaga hati saya. Karena saya percaya pada saat jemaat memberikan persembahan bukan buat saya. Bukan gereja, buat pekerjaan rumah Tuhan. Saudara, berbeda dengan mungkin kadang-kadang yang hamba Tuhan dijadikan sebuah mata pencarian. Saudara, sehingga pada waktu itu saya santai aja. Bener, jam 4 sore ditelepon. Yang telepon orang wanita berkata, "Shalom Pak Pendeta, tadi kami sudah transfer sebesar 50 juta. Tolong Bapak Pendeta, tolong cek sekarang di ATM. Apakah transferannya sudah masuk?" Terus kemudian saya ngomong, "Mohon maaf Bu, saya nggak pegang ATM gereja. Saya nggak pegang keuangan gereja." "Loh, Bapak kan gembala. Gembala kan harusnya pegang ATM gereja." "Mohon maaf Bu." Ya, dari gembala pembina kami tidak pernah mengajarkan bahwa keuangan gereja untuk pribadi. "Oh nggak bisa Pak, kami butuh dicek karena kami ada di distrik. Bapak segera." "Nggak bisa Bu, ATM-nya dibawa oleh pendahara gereja." Orang ini memaksa, udah setengah marah. Kemudian saya ngomong, "Udah Bu, kalau Ibu memang untuk mempersembahkan buat Tuhan, ya sudah. Percaya saja persembahannya masuk, itu aja." Orangnya marah, sudah tutup. Ternyata beberapa hari kemudian saya mendapat kabar. Ternyata ada beberapa orang, ada orang tua dari pekerja kita yang mendapat telepon seperti itu. "Tolong dicek, udah ada transferan." Ternyata begitu di ATM dipecet-pecet, justru saldonya berkurang, saudara, sehingga terkuras habis, saudara. Puji Tuhan, karena memulai awal dari pelayanan tempat ini, ya kami tidak menjadikan emas dan perak adalah tujuan kami. Bagi kami, boleh melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia. Amin, saudara. Sehingga pada waktu menghadapi sebuah persoalan seperti itu, kami bisa menguji hati kami. Apakah hati kami tertuju kepada uang? Sehingga bisa diluputkan oleh hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Di Matius 6 ayat 24, Tuhan itu ada saingannya, saudara. Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Siapa saingannya Tuhan terhebat? Adalah Mamon. Kalau saudara lihat, A-nya A besar, Allah. Kalau di Alkitab, huruf besar adalah melambangkan Allah, saudara. Dan kita melihat Mamon itu M-nya M apa?
M besar. Artinya Allah sejajar dengan Mamon, saudara. Mamon itu adalah berhala secara materi. Dan saudara, saingan Tuhan adalah uang, saudara. Kalau ditanya kenapa enggak ke gereja, lagi buka toko, tokonya lagi rame, lagi cari duit, kejar setoran. Kenapa enggak ke gereja? Ya, pabriknya lagi sibuk, ini garapannya lagi rame, saudara. Sehingga akhirnya apa? Tidak pergi ke gereja. Padahal kalau di gereja nyanyinya seperti ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Gampang di gereja ngomong yang terutama, meninggikan nama Yesus. Kalau di keluar gereja, yang terutama duit, fulus jen. Saudara, gampang kalau nyanyi. Saudara, kalau kita nyanyi, bisa nyanyi lagu rohani, tapi belum tentu sikap kita sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus, hidup kita pasti berubah. Sebab kalau saudara cuma sekedar nyanyi, sekedar ngomong, saudara, tidak ada bedanya dengan orang di karaoke. Di karaoke itu nyanyi lagu putus cinta sambil tertawa-tawa. Karena apa? Enggak mengalami putus cinta. Berbeda sekali dengan orang yang lagi putus cinta, tiba-tiba menyanyi lagu putus cinta, pasti termehek-mehek dan nangis, saudara. Karena apa? Mengalami namanya putus cinta. Dan kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau sekedar nyanyi semua orang bisa. Tetapi pada saat saudara berkata yang terutama, kau adalah dalam hidupku Tuhan, meninggikan namamu, memuliakan namamu. Amin, saudara. Yang mau katakan amin. Ciri-ciri orang serakah adalah cinta akan uang. Dan anaknya cinta akan uang adalah kikir dan pelit. Tidak suka memberi. Kalau kolektor, bingung cari uang yang kecil di dompet. Aduh, yang kecil yang mana? Yang kecil yang mana? Begitu salah ngambil uang, ternyata 100 ribuan. Jadi di gereja hatinya jadi susah. Aduh, kok 100 ribu? Padahal kan saudara siapkan 10 ribu. 10 ribunya lupa buat bayar parkir, saudara. Sehingga akhirnya ya bawa uang 100 ribu di gereja jadi kelihatan besar. Begitu keluar gereja bawa uang 100 ribu di restoran jadi kelihatan kecil, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin, saudara. Saudara mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan yang lebih payah lagi, ya di gereja nggak bawa uang. Begitu keluar dari gereja, begitu disodorin kantong persembahan, apalagi kan kadang-kadang kan banyak gereja yang kantong persembahannya besar. Tangannya masuk kosong, keluar ngambil, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Ya karena apa? GBI Suropati pinter. Ya bolongannya persembahan dibikin 2 jari. Jadi saudara kalau mau masuk kosong, ya saudara masukkan, di dalamnya ada jepitan tikusnya. Saudara bisa kecepit, jadi saudara nggak bisa lepas, saudara. Dan saya percaya, saudara, pada waktu saudara memberikan sebuah persembahan. Memang saat ini uangmu cuma 50 ribu, tapi cuma 1. Saudara persembahkan. Itu lebih berharga daripada orang bawa uang 5 juta yang dipersembahkan 500 ribu. Karena apa? Engkau memberi dari kekuranganmu. Sedangkan orang yang bawa uang 5 juta memberi dari kelebihannya. Berharga mana di mata Tuhan? Yang 50 ribu, saudara. Bahkan kalau seandainya tiba-tiba saudara, aduh 100 ribu, padahal saya sudah siapkan 10 ribu ini kemana ya? Begitu saudara kolektornya 100 ribu, saudara, tapi yang diterima surga berapa? Tetap 10 ribu. Karena apa? Niatnya saudara cuma 10 ribu, saudara. Di 1 Korintus 6 ayat 9-10 dikatakan orang pelit itu masuk neraka, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang apa? 5 orang. Orang kikir. Ya, ayo dipegang kiri kanannya, kamu gak kikir kan? Kamu gak kikir kan? Semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang juga katakan amin. Pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penipu masuk neraka, wajar. Pemburit masuk neraka, wajar. Tapi Alkitab menulis, kikir masuk neraka, saudara.
Dan kenapa disebut orang kikir kok masuk neraka? Karena yang jadi Tuhan bukan Kristus. Yang jadi Tuhan adalah Mamon. Menyembah berhala secara modern. Kalau zaman sekarang, ya saudara, tidak ada orang mungkin menyembah patung. Tapi kalau zaman dulu, menyembahnya berhala itu adalah patung. Kalau sekarang menyembahnya berhala itu adalah Mamon. Saudara, berbicara mengenai materialisme, saudara. Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Termasuk apa saudara? Sandang, pangan, dan papan. Kalau engkau cari Tuhan, yang lainnya itu hanya sebagai bonus saudara. Jangan sampai saudara kejar bonus melalui ibadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, saudara beribadah kepada Tuhan, cari wajah Tuhan atau berkat Tuhan? Yang cari berkat Tuhan bisa angkat tangan. Cari berkat Tuhan. Wah, ada 2 orang yang angkat. Gak tahu kena jebakan Batman ini. Ya, yang cari wajah Tuhan bisa angkat tangan. Ya puji Tuhan, artinya mengerti. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat Tuhan kita cari wajah Tuhan, dan yang lainnya akan mengikutinya. Amin saudara. Kalau saudara cari Tuhan, yang lain itu cuma sebagai bonus. Yang utama itu adalah kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Berkat itu bonus, jangan dibalik. Kalau saudara balik itu ibaratnya seperti apa? Saudara begitu di supermarket mendapatkan sebuah informasi. Kalau belanja 1 juta dapat gelas 1. Wah, pikir saudara, kalau saya dapat gelas 5, berarti saya harus belanja 5 juta. Saudara belanja 5 juta supaya dapat 5 gelas, itu namanya orang bodoh. Kalau memang kepengen gelas ya beli aja gelas, paling cuma 10.000. Saudara, ngapa ngorbankan yang 5 juta, saudara? Seperti begitu. Pada saat saudara beribadah, cari Tuhan, baru bonusnya akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu lebih mulia dari harta benda, dan Tuhan itu lebih mulia daripada berkat-berkatnya. Karena apa? Dia pemilik segala sesuatu. Dia pemilik bumi dan segala isinya. Ke gereja jangan berpikir supaya aku tambah kaya, supaya aku naik pangkat, supaya karirku naik terus. Tetapi saudara harus taruh dalam kehidupan saudara. Saudara ke gereja supaya ketemu Tuhan. Amin. Dan bagaimana supaya kita bisa lepas dengan penyakit yang namanya cinta akan uang. Yang pertama saudara harus memiliki rasa cukup dengan berkat Tuhan. Alkitab berkata memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu firman Tuhan saudara. Ibrani 13 ayat 5 katakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan. Hidup itu harus bisa bilang cukup. Sebetulnya serakah itu bukan berbicara mengenai berapa uang yang kita punya. Melainkan serakah itu berbicara mengenai sikap hati. Tuhan, gaji 2 juta kurang Tuhan. Kalau di Malang, ya inflasinya kota Malang tinggi, lebih baik 5 juta. Begitu kasih Tuhan 5 juta kurang Tuhan. Alangkah baiknya kalau 10 juta. 10 juta kurang Tuhan. Tidak akan pernah bisa puas. Karena namanya daging itu tidak akan pernah bisa puas saudara. Dan kita seringkali apa? Merasa jauh lebih bahagia bila kita memiliki apa yang kita belum punya. Saudara mengejar sesuatu yang saudara belum punya, merasa lebih bahagia. Kita tidak merasa bahagia karena tidak bisa mensyukuri apa yang kita punya. Tapi malah mengingini apa yang kita belum punya, saudara. Contoh begitu ngelihat rumah tetangganya lebih bagus. Aduh Tuhan, aku pengen seperti itu. Ya padahal rumahnya sendiri juga bagus. Ya rumahnya bagus, cuman mungkin lebih kecil. Begitu bisa bangun, bisa renovasi. Tuhan, kepengen ini Tuhan, kepengen ke luar negeri. Yang seperti orang-orang kebanyakan. Boro-boro, padahal pergi Jakarta, Bali aja jarang-jarang saudara. Kadang apa? Untuk berkata cukup, itu tidak gampang saudara. Tetapi ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, raja terkaya di dunia sampai hari ini.
saudara, yaitu Agur bin Yake alias Salomo, nama lain dari Salomo. Di Amsal 30 ayat 8-9, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Salomo adalah raja yang terbesar. Raja terkaya sampai hari ini. Bill Gates kalau dihitung cuma memiliki kekayaan 750 triliun. Salomo memiliki kekayaan 1.207,5 miliar, 1.207,5 triliun, saudara. Dari 200 triliunnya sendiri warisan dari Daud, saudara. Dan sampai hari ini belum ada di dunia orang yang lebih kaya daripada Salomo. Tetapi kita melihat Salomo sudah pernah di atas. Dan dia berkata, Tuhan biarkan aku hidup cukup. Tidak kaya, tidak miskin, tetapi cukup. Makan seadanya, cukupkan aku dengan porsiku. Sebab kalau aku kaya, aku bisa lupa dengan Tuhan. Aku bisa sombong. Orang itu pada saat dia ditekan, dia bisa cari Tuhan. Tetapi pada saat dia diberkati, dia bisa sombong dan lupa Tuhan. Justru kalau seandainya Tuhan izinkan, engkau hari-hari ini sedang diberkati. Tuhan mau lihat, apakah sikap hatimu tetap tidak berubah kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Apakah engkau mulai sombong? Kalau engkau mulai sombong, hati-hati, Tuhan bisa turunkan lagi. Tetapi Salomo juga berkata, jangan biarkan aku terlalu miskin, supaya hidupku tidak nyolong, saudara. Seorang Raja Salomo, raja terkaya di dalam Alkitab, bahkan dalam dunia ini. Dia berkata apa? Jadi bukan terlalu miskin atau terlalu kaya, tetapi bikin hidupku pas. Amin. Pada saat bayar anak sekolah, pas ada uang. Pada saat mau beli rumah, pas ada uang. Pada waktu mau beli mobil, pas ada uang. Amin, saudara. Dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah bukan hanya cukup, berkelimpahan, saudara. Karena Yesus datang untuk membuat hidup kita berkelimpahan. Hidup limpah itu bukan berbicara mengenai sesuatu yang bersifat materialisme, saudara. Bersifat 10 rumah, 20 mobil, bukan seperti itu. Hidup limpah itu merasa cukup dengan berkat Tuhan. Amin. Dan sehingga kita bisa berkata tiap hari, ku naikkan syukurku buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bisa berkata kepada Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pada saat saudara bisa mengucap syukur, saudara bisa berkata cukup. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Amin, saudara. Saudara bisa cukup. Saudara boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa luber, saudara. Dan saudara mungkin banyak yang berpikir bahwa gereja ini duitnya banyak. Karena dikatakan ibadahnya di hotel. Sekali ibadah itu gak cukup 10 juta loh, saudara. Sekali ibadah seperti ini. Savana gak cukup 10 juta juga, saudara. Sekali ibadah. Tetapi saya katakan, bukan kita uangnya banyak, tetapi Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Sehingga pada waktu kita bisa merasa cukup, begitu melihat gereja yang lain yang berkekurangan, saudara. Yang sempat saya sampaikan 3 minggu yang lalu, saudara, berkekurangan.
kita melihat ada gereja berkekurangan dan saya digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, karena gereja ini sudah berhenti pembangunannya 4 bulan. Karena jemaatnya miskin semua, dari nelayan, dari petani. Saya berbicara ini kalau nggak dibantu, mangkrak ini jadi bangunan tua. Dan puji Tuhan, saudara, ya silakan tayangkan multimedia. Saudara, di awal ini pembangunan, kemudian pada waktu saya datang ke sana, belum jadi. Saudara, masih belum terpasang, ya belum ada pelur, masih belum ada keramik. Kemudian selanjutnya next, begitu kita membantu sudah ada lampu, sudah bisa dicat, saudara. Kemudian juga mulai dibangun mimbar, saudara. Ini adalah gereja kita menjadi saluran berkat buat mereka. Ini apakah dipikir gereja GPI? Bukan, ini gereja GPDI yang gak ada urusan dengan kita. Tidak ada sebuah kepentingan kita dengan mereka. Tetapi saya percaya pada saat gereja ini boleh menjadi berkat, maka saya percaya jemaat yang ada di dalamnya pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat. Yang tujuh katakan amin. Mungkin kalau orang berhitung, GPI Surapati gereja aja belum punya kok membangunkan gereja orang. Karena saya percaya prinsip menabur. Saudara tabur jagung, saudara akan menuai jagung. Saudara menabur tomat, saudara akan menuai tomat. Saudara, amin saudara. Dan saya percaya kebaikan kemurahan Tuhan, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang tujuh katakan amin. Jadi kalau orang ngaku rohani, tetapi pelitnya luar biasa, itu perlu dipertanyakan. Rasanya belum bertobat. Karena apa? Kita punya Bapa di surga yang murah hati, saudara. Dan ada seorang tokoh yang bernama Sakyus, dan adalah tukang cukai, tukang pajak, saudara. Dia mengambil yang tidak semestinya dari orang lain, saudara. Tetapi saat Yesus masuk ke rumahnya, Yesus memberitakan kabar baik. Dan Sakyus, dia merasa diorangkan. Dan dia ngomong, Tuhan, yang pernah aku peras, aku akan ganti 4 kali lipat. Dan setengah hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Tuhan Yesus langsung bilang apa? Hari ini juga ada keselamatan di rumah ini. Karena dia pun adalah anak Abraham. Saudara, bukan karena dia nyumbang, dia selamat. Karena justru Tuhan melihat dia sudah selamat. Saudara, Sakyus gak pernah ngomong, saya bertobat loh, saya orang Kristen loh. Dia cuma ngomong apa? Orang yang pernah kurugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Dan setengah hartaku aku akan bagikan pada orang miskin. Itu adalah bukti nyata bahwa dia bertobat. Dan kalau dia cuma ngomong, saya bertobat. Hati manusia siapa yang tahu? Yang tahu cuma Tuhan. Tetapi buah pertobatan manusia juga bisa melihat. Amin saudara. Kalau dia bagikan hartanya untuk orang-orang miskin, dan dia tidak mau merugikan orang lain lagi, itu baru benar-benar bertobat. Bukan cuma ngomong tobat, tobat, tobat. Siapa yang tahu? Kalau saudara cuma ngomong tobat. Tetapi dia benar-benar membuktikan pertobatannya di dalam perbuatannya. Orang beriman itu suka memberi. Kalau saudara pelit, hati-hati. Apakah virus cinta akan uang ada dalam kehidupan saudara? Saudara harus menjaga supaya virus ini tidak ada dalam kehidupan saudara. Menjaganya dalam bentuk apa? Ada 2 hal yang kita bisa jaga. Yang pertama adalah persepuluhan. Yang kedua adalah persembahan, saudara. Yang pertama adalah kita harus sadar 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 katakan, Tuhanlah pemilik bumi dan segala isinya. Tetapi Tuhan yang pemilik segalanya itu menitipkan kepada saudara dan saya. Apa dititipkan? Harta, benda dan lain-lain saudara. Untuk kita kelola. Yang kedua, prinsipnya Tuhan itu adalah pemilik, owner. Kita hanya manajer. Kita harus mengelola dengan baik. Alkitab berkata bawalah persembahan persepuluhan, kembalikan ke rumah perbendaharaan supaya dikelola oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam sini. Tim pendahara gereja, tim keuangan. Di mana gereja lokal, di mana saudara mendapatkan makanan secara rohani. Itu prinsip yang benar mengenai persepuluhan. Dan yang ketiga, 90% saudara kelola dengan bertanggung jawab. Yang Tuhan titipkan kepada saudara. Dasar dari perpuluhan adalah ketaatan. Dasar dari persembahan adalah kerelaan. Besarnya dari persepuluhan, saudara udah tahu. Ya, 10% dari seluruh penghasilan kita. Besarnya dari persembahan tidak ditentukan. Terserah saudara. Kalau saudara kolektor terserah.
Pada waktu saudara kolektor sambil mengingat-ingat, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak, saudara. Dan pada waktu saudara bisa melakukan itu, bahwa pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Amin, saudara. Dan saya tidak pernah melihat orang yang memberi dengan tulus untuk pekerjaan Tuhan akhirnya jatuh miskin, saudara. Karena Tuhan pasti akan memberkati orang itu yang siap untuk menjadi saluran berkat. Karena itu, mari belajarlah menabur di ladang Tuhan dengan motivasi yang benar. Motivasinya harus benar, saudara. Bahkan orang yang tidak terlalu kenal Tuhan, itu ngerti rahasia memperhatikan rumah Tuhan, saudara. Ya, saya mau saksi ya, gereja yang ada di Bandung, ya, itu saat ini mempunyai 5 gereja yang ada izin dan ada tempatnya, saudara. Dengan kapasitas satu gereja 2.000 orang, ada yang 3.500 orang. Tapi salah satunya ada gereja yang di Aruna itu. Itu ceritanya seperti ini. Tiba-tiba ada seorang pengusaha besar. Orang ini gak terlalu aktif di gereja. Tetapi dia ngerti prinsip memperhatikan rumah Tuhan, saudara. Dan dia bertanya kepada Pak David, Pak David, ada proyek enggak dari Tuhan yang bisa saya bantu? Terus kemudian gereja pada waktu itu baru beli tanah, saudara. Terus kemudian Pak David ngomong, ada, kita mau bangun. Ya, dan memang model gerejanya kayak gedung biskop, saudara. Jadi kursinya kursi yang bisa nutup sendiri itu, saudara. Kemudian orang ini berkata, Pak David, gereja ini saya yang bangun, saya yang tanggung semuanya, saudara. Itu kira-kira kalau dikalkulasi uangnya habis 26 miliar untuk bangun itu. Itu tahun 2010. Dan Pak David ngomong, jangan. Kalau Bapak yang nanti bangun semuanya, jemaat gak dilibatkan, jemaat gak akan diberkati. Nanti apa? Nanti Bapak sendiri yang diberkati, saudara. Orang yang tidak terlalu mengenal Tuhan, mengetahui prinsip mengenai menabur. Cuman kadang-kadang orang yang di dalam gereja enggak ngerti, saudara. Bahkan full timer yang ada di Bandung bersaksi kepada saya. Kami ini sampai sungkan. Begitu besok ada peresmian gereja, pengusaha kaya ini masih megang kunci, dia ngencengin bautnya kursi, saudara. Dia ikut membantu karena dia ngerti prinsip pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat, saudara. Tetapi juga hati-hati. Ada orang yang karena dia membaca Alkitab, dia menaburnya dengan sebuah motivasi. Kan bukankah Alkitab bicara, engkau menabur, engkau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau aku naburnya 1 juta, ceptio, minimal sacaptio. Ya, kalau aku menaburnya ceptio, maksimal cepet tio. Wah, begitu saudara, tidak menuai seperti itu, saudara bisa marah sama Tuhan. Karena apa? Motivasi yang salah. Banyak orang yang ingin memberi karena motivasinya ingin kaya. Motivasi serakah dan salah. Tuhan lihat motivasi kita. Amin, saudara. Pada waktu di awal-awal gereja ini, saudara, pada waktu ini kami untuk mengadakan sebuah ibadah itu yang perlu untuk memutar otak gimana supaya kami bisa mencukupkan dengan keuangan yang ada. Saudara, padahal saudara ketahui bahwa saya tidak sebagai full timer, maksudnya tidak mengambil sebuah keuntungan, saudara. Tetapi bagaimana supaya bisa berjalan. Dan pada waktu itu Pak David di awal tahun 2011 berkata, kalau Malang perlu duit ngomong sama Bandung. Ntar biar cukupi sama Bandung, jangan sampai kekurangan, jangan sampai ngutang, seperti itu. Tetapi saya tahu prinsip untuk menabur. Kalau semua dicukupi oleh Bandung, nanti yang diberkati adalah jemaat Bandung. Amin, saudara. Tetapi pada waktu itu saya berprinsip, jangan. Harus jemaat Malang semua dilibatkan. Supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Dengan motivasi yang benar, saudara. Dan kita belajar dari kasus Kain dan Habel. Sama-sama memberi, tetapi persembahan Habel diterima. Kain tidak diterima. Karena apa? Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hidupnya. 1 Timotius 6 ayat 5 dikatakan, ada orang yang mengira ibadah adalah sumber keuntungan. Apalagi zaman sekarang. Ini menjadi sebuah viral. Bahkan ada menjadi guyonan. Gereja. Yesus, saudara. Artinya apa? Cari uang melalui sebuah ibadah, saudara. Ini yang berbahaya sekali. Ini yang dinamakan apa? Teologi kemakmuran, saudara. Dan mengajarkan, teologi kemakmuran mengajarkan apa? Anda rohani, Anda pasti kaya. Abraham itu rohani, bapaknya orang beriman, maka ia kaya. Ini teologi kemakmuran. Kalau Anda tidak kaya, Anda tidak rohani. Sifatnya teologi kemakmuran adalah man center, saudara. Berpusat kepada manusia. Anda kaya, Anda rohani, saudara.
Lawannya teologi kemakmuran adalah teologi kemiskinan atau teologi penderitaan, saudara. Semakin miskin, semakin rohani. Bahkan ada yang berkata, saudara mau rohani? Bagikan seluruh hartamu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Ikutlah Yesus. Karena bukankah di Alkitab ada seperti itu? Dan berkata, Yesus aja miskin, dilahirkan di kandang domba, diletakkan di palungan. Dan pada waktu Yesus dewasa kan dia pernah berkata, serigala memiliki liang, burung aja punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Yesus miskin kan? Sehingga teologi yang sangat berlawanan. Yang satu berkata semakin miskin, semakin rohani, itu namanya teologi kemiskinan. Yang satu berkata semakin kaya, semakin rohani, teologi kemakmuran. Mana yang benar? Ini adalah dua paham yang bertentangan. Tetapi saya percaya yang benar itu yang ada di Alkitab. Di Alkitab berkata ada berkat. Tetapi kita bukan mengejar berkat. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Yang lainnya akan sebagai bonus. Berapapun yang dititipkan dalam kehidupan saudara. Mungkin orang lain dititipin 5, mungkin orang lain dititipin 2 talenta. Saudara cuma 1 talenta. Tetapi saudara mengelola dengan baik, dengan motivasi yang benar. Dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Jadi yang penting itu adalah teologi bertanggung jawab. Tuhan, saya ini hanya pengelola, Engkau adalah pemilik. Tuhan memilih motivasi hati kita di dalam menabur. Saudara, di Kisah Para Rasul 5 dikatakan ada sepasang suami istri jual ladangnya. Saudara udah ketahui namanya siapa? Ananias dan Safira. Pada waktu itu dia berkata 100% kupersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia menaruh di bawah kaki rasul. Ternyata apa terjadi? Harusnya nyumbang gereja kan bagus kan? Bagus enggak? Bagus. Tetapi apa Alkitab mencatat? Mereka berdua mati. Karena apa? Motivasinya enggak benar. Dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, dia bohong. Seandainya dia enggak ngasih 100%, dia kasih persepuluhan aja kan enggak salah kan? Tanah-tanahnya dia. Tetapi dari awal dia bohong. Ngomong 100% tak kasihkan supaya dilihat orang. Supaya siapa tahu diangkat jadi diakan cepat-cepat. Dan siapa tahu bisa ngatur gereja. Motivasi yang salah akhirnya mati. Tetapi berbeda sekali dengan yang ada di Kisah Para Rasul 4. Ada orang yang menjual ladangnya, menyerahkan uangnya, semua di bawah kaki rasul-rasul. Orang itu bernama Yusuf, yang terkenal disebut Barnabas, saudara. Justru dia yang dipakai Tuhan. Jadi rasul teman seperjalanan dari Paulus, saudara. Kalau dipikir ngasihnya persis sama, yang satu dihukum mati di tempat, saudara. Yang satu dipakai Tuhan luar biasa. Karena yang Tuhan lihat adalah motivasi hatimu. Mari kita belajar untuk memberi dengan motivasi yang benar. Memberi bukan supaya kaya, tetapi saudara memberi karena saudara ingin memuliakan Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan, amin. Dan saudara pada saat memberi, camkan dalam diri saudara, Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Yang aku harusnya binasa, aku beroleh hidup yang kekal. Apalagi berkat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Yang setuju katakan amin. Motivasi yang benar dalam memberi adalah karena saudara mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadikan hartamu sebagai alat kebaikan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Amin. Jadikan hartamu sebagai alat kebaikan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Bagi orang yang pengusaha yang kaya diberkati. Jadikan uangmu sebagai penunjang pekerjaan Tuhan. Mungkin kehadiranmu tidak bisa berada di pelayanan karena kesibukanmu. Biar yang bagian ngajar itu adalah orang yang mempunyai karunia ngajar. Yang bagian khotbah adalah orang yang punya karunia khotbah. Biar yang bagian nyanyi, singer, musik, orang yang mempunyai talenta musik, saudara. Bagian saudara kalau diberkati secara materi, bagian saudara memberikan harta saudara sebagai alat kebaikan di rumah Tuhan. Yang mau katakan amin, yang tujuh katakan amin. Dan saya percaya orang yang memberi dengan motivasi yang benar tidak akan pernah jatuh miskin, saudara. Pengusaha saya ceritakan di Bandung tadi itu, orang tersebut semakin hari semakin kaya, semakin luar biasa. Dan saya berdoa supaya di gereja ini ada orang-orang yang dimunculkan sebagai bendahara-bendaharawannya Tuhan. Amin, saudara. Tetapi engkau tahu pada saat engkau diberkati, bukan buat sendiri, bukan buat diri sendiri. Tetapi engkau jadi alat untuk berbuat baik, menabur di ladang Tuhan. Amin. Dan di depan kita nanti tanggal 22 Desember itu ada perayaan Natal, saudara. Dibutuhkan biaya yang besar. Saudara, sebenarnya kita mau mengadakan Natal di Savana.
dengan kapasitas 1.700 jemaat. Tahun lalu kita 2 kali, ya kan yang pagi di bawah, kan yang sore di atas, kira-kira yang hadir 2.200 jemaat, saudara. Tetapi tiba-tiba savana nggak bisa dipakai, karena apa? Sudah di booking, saudara. 22 nggak bisa, 23 nggak bisa, 24. Ternyata Tuhan tunjukkan kepada kita sebuah tempat yang jauh lebih besar. Dengan kapasitas 3.500 jemaat, saudara. Dana yang dibutuhkan nggak kecil. Berapa Pak? Pak Tejo berapa? 250 juta, saudara. Tahun lalu yang dibutuhkan 225 juta. Tempatnya jauh lebih besar, dananya nggak terpaut, tidak terpaut banyak. Dan saya percaya pada saat kita mengadakan Natal, bukan untuk hura-hura saudara. Karena Natal itu berbicara mengenai sebuah pemberian. Gift, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Maria memberikan rahimnya, saudara. Dan apa yang kita bisa berikan. Dan gereja ini setiap Natal menjadi sebuah kebiasaan bahwa gereja ingin menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Kami bukan hanya memberikan jemaat itu cuman begitu Natal 1 lilin saja. Ada gereja yang jadi Natalan cuman memberi 1 lilin. Kalau memang gerejanya memang nggak punya, ya nggak masalah. Tapi masalahnya ada gereja yang sugih cuman memberi 1 lilin saja. Kami dari panitia Natal selama 7 kali 8 kali Natal berusaha untuk memberikan sebuah souvenir yang baik buat jemaat. Memberikan konsumsi yang terbaik buat jemaat, saudara. Sehingga orang begitu datang itu membawa 2-3 souvenir. Dan itu dari mana? Dari sponsorship yang ikut ambil bagian di Natal tahun 2017 sampai ke belakang, saudara. Dan saya percaya juga ini adalah sebuah kesempatan saudara untuk ikut ambil bagian. Rasanya 250 juta, gede. Besar atau kecil saudara? Besar atau kecil? Kecil, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya luar biasa. Amin, saudara. Uangnya sudah ada belum saudara? Janji iman dari para panitia Natal terkumpul berapa? Para panitia Natal 54 jutaan, saudara. Padahal kalau pikir mereka sudah memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan tenaga, saudara, masih bayar harga, saudara. Untuk siapa sih? Untuk supaya pada saat Natal gereja ini mau menjadi berkat, saudara. Dan saya percaya uangnya sudah ada. Yang 7 katakan amin. Uangnya sudah ada. Yang 7 katakan amin. Di mana? Di kantongnya jemaat GBI Suropati. Amin. Dengan iman katakan amin. Artinya saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Loh, aminnya cuma 5 orang. Yang 7 katakan amin. Dan saya percaya begitu saudara menabur, saudara menunjang pekerjaan Tuhan, saudara sedang melawan penyakit cinta akan uang yang ada dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Ya mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau jawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doa aku. Haleluya. Yang percaya Tuhan menjawab doamu seperti Yabes, katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di alam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan berfellowship dengan coffee break yang telah disediakan. Juga saudara bisa segera mendaftar sebagai choir Natal tahun 2018. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.
Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu.